Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya melanjutkan pembahasan tentang array. Jadi minggu lalu saya sudah mulai membahas implementasi pemakaian faktor array, ya, atau array factor pada aplikasi real dari antena. Ya, sedikit saya review. Dari penurunan array, ya, katakanlah saya letakkan sejumlah antena di atas sebuah garis atau sumbu dari antena itu, katakanlah jumlah antenanya ada N, ya, ini antena pertama, kedua, ketiga, dan yang ke N. Ditanya berapa besar daya terima di sini, misalnya begitu, atau medan listrik, atau medan magnet, atau daya terima, itu sama semua nantinya. Maka berbasiskan pada sumbu ini, saya bisa mendefinisikan sebuah sudut theta. Jadi kita tahu bahwa diagram radiasi antena itu berubah terhadap arah. Ke atas, ke samping, sudutnya kemana, itu dia berubah. Ya, jadi kalau kita ini kan rumusnya itu medan listrik atau medan magnet atau daya merupakan fungsi dari sudut. Kebetulan kita lihat cuma theta saja. Dan saya ceritakan di sini bahwa antar elemen itu berjarak D. Dan nanti kita akan gunakan D dengan besar sekian kali lambda, ya. Atau kalau kita berikan frekuensinya berapa megahertz, maka kita juga bisa berikan D ini dalam jarak senti, mili, atau meter. Ya, jadi kita fleksibel aja karena begitu kita tahu frekuensinya, maka kita tahu panjang gelombang, kita tahu jarak. Kemudian masing-masing elemen ini akan di-fit dengan amplitudo I, sama semua I. Jadi ini syarat di perkuliahan ini, amplitudo. Ya. Walaupun bebas saja, kita boleh saja amplitudonya beda-beda, tapi itu nanti akan sangat beraneka ragam dan terlalu sulit untuk sebuah perkuliahan. Tapi fasanya saya ubah. Fasanya itu berubah secara linear membesar ke atas. Jadi lebih telat yang atas. Ini katakanlah 0, ini beta, 2 beta, 3 beta. Beta itu fasa. Jadi kalau kalian tahu fungsi kosinus-sinus, itu fasanya. Dan itu bisa kita atur. Maka kita akan mendapatkan medan listrik di sini, itu sederhana saja, merupakan hasil kali antara medan listrik dari antena yang digunakan. Kalau ini dipol semua, maka ini medan listrik dipol. Kalau ini horn semua, maka ini medan listrik horn. Dikalikan dengan array vector. Ya. Jadi ini kelebihan dari antena array, adanya faktor ini muncul. Dan itu bisa kita mainkan. Berapa besar AF? Untuk syarat dan ketentuan yang telah saya sebutkan tadi, jarak antar elemen sama D sepanjang sumbu ini, amplitudo masing-masing elemen itu sama, yaitu I, dan fasanya berubah secara progresif linear ke atas beta, maka array vektornya itu sama dengan sinus dibagi sinus, ya. Sinus dalam kurung yang atas itu N, jumlah antenanya, Si per 2 dibagi sinus dalam kurung Si per 2. Jadi beda atas sama bawah itu, di atas ada N-nya, di bawah nggak ada. Yang mana Si itu sama dengan K dikalikan D, ya, kosinus sudut ditambah beta. K sama dengan 2pi per lambda, atau bilangan gelombang, kita bilangnya wave number,
Yang kalau kita masukkan ke sini, maka psi menjadi 2pi ya, D per lambda. Jadi lambdanya saya geser ke bawah D supaya kalian lihat ya ini bisa saling menghilangkan ya meternya itu. Kosinus theta ditambah beta ya. Jadi 2 minggu lalu kalau saya turunkan ini ternyata sangat menarik, sangat mudah. Dan minggu lalu saya sudah gambarkan beberapa contoh array vektor dari mulai n sama dengan 1 artinya tidak array, maka ini konstan ya. Karena sin psi per 2 dibagi sin psi per 2 sampai dengan n sama dengan kalau nggak salah 6. Bagaimana cara-caranya saya sudah ceritakan. Nah, setelah kalian mengenal array vektor ini yang gambarnya seperti ini contohnya ya. Ini adalah 0, ini 2pi, ini sumbu psi, yang mana di 0 dan 2pi itu terjadi maksimum, maka melihat ke bawah kalau maksimum. Dan di sini ada garis simetri, pi, katakanlah saya menggambarkannya untuk n sama dengan 7. Nah, ini belum dicoba kemarin ya. Kalau n sama dengan 7, maka ada n dikurang 2, artinya ada 7 dikurang 2, ada 5 side lobes. Ya. Ada 5 side lobes, karena ini garis simetri, maka ada 2 side lobe sebelah kiri, ada 2 side lobe sebelah kanan, dan ada sebuah side lobe di tengah. Ya. Jadi ada 2 di sini, maka dia akan begini, 1, 2. Nanti di tengah ada 1. Oke. Kemudian simetris 1, 2, jadi ada 5, maka dia ke atas. Ya, terus ceritanya begitu. Nah, jadi ini bisa kita secara kira-kira kita oret-oret sedikit lah. Ya. Kemudian ke sana itu tinggal select copy paste, ke sini juga tinggal select copy paste. Itu yang saya tampilkan dan minggu lalu saya ada satu contoh, hari ini saya tambahkan contohnya. Ya, minggu lalu contohnya sederhana. Mungkin ada yang ingat ya, lalu itu contohnya sederhana untuk kasus D sama dengan lambda per 2, ingat ya, dan beta sama dengan 0. Jadi kalau kasusnya ini maka tinggal masukin ke ini, maka dia menjadi si sama dengan ya kita masukin nih lambda per 2 di sini, maka lambda sama lambda akan hilang, sisa 2 di bawah, 2 sama 2 sini akan menghilangkan, tersisa pi kali kosinus theta. Tambah 0, ya saya buang 0-nya. Jadi ini yang saya dapati. Ya. Nah, di contoh kedua yang hari ini saya akan bahas, juga detail saya akan membahas, step by step-nya saya bahas, dan ini tidak ada bim salah bim. Paling nanti kira-kira ada. Insinyur selalu kira-kira kalau di atas kertas. Kalau seriusnya nanti di komputer, ya. Karena komputer itu lebih eksak dibandingkan kalkulator. Kalkulator susah, lagi kita kira-kira. Tapi dengan kira-kira kita bisa mengira-ngira besarnya. Ya. Ya, nanti ada errornya sedikit. Kalau mau lebih eksak ya tentu pakai komputer. Baik. Di contoh kedua ini atau kasus kedua, sedikit saya ubah. Ini aja yang saya ubah. Jadi rumusnya menjadi begini. Ya, jadi rumusnya itu menjadi C sama dengan 2pi dikali D. D itu lambda per 2 dibagi lambda kosinus theta ditambah beta. Beta berapa? 30 derajat. Tulis 30 derajat. Jadi kalau saya coret-coret, ini sama seperti yang tadi, coret, 2 dicoret, tersisa C sama dengan pi kali kosinus theta ditambah. Nah, ini karena di depan sini radian, ini kita bikin radian. Gitu ya. Karena nggak bisa Anda menambahkan 90 derajat ditambah pi berapa? Nggak bisa, nggak boleh. Sama aja. Satu mangga ditambah 2 pisang jadi apa? Nggak bisa. Ya, ubah dulu pisangnya jadi mangga, mangganya jadi pisang. Ya. Jadi ubah dulu. Kalau begini itu
90 ditambah 180 gitu. Atau ini yang diubah ya. Diubah pi per 2 ditambah pi gitu ya. Jadi kalian udah pernah belajar, makanya di kalkulator pun lihat itu kalau kalian ingin ngitung sinus X berapa, dilihat settingannya degree atau radian. Kalau enggak simsalabim tiba-tiba angkanya salah, angkanya nyasar ya. Jadi saya ubah dan kita tahu aturan mainnya bahwa 90 derajat itu ekuivalen dengan pi per 2. 180 derajat itu ekuivalen dengan pi, ya diatur lah. Maka kita bisa ngitung, ya ini angkanya kan suka-suka dosen ya 30 derajat. Nah, 30 derajat itu berapa? Ya 30 derajat itu berapa? Gitu kan? X. Itu kan berapa sih 30 derajat? Kok bisa dapat pi per 6? Kita bandingkan 30 derajat kita bandingkan dengan 180 derajat itu sama aja X kita bandingkan dengan pi. Ya. Ini perbandingan namanya karena dia linear. Maka X sama dengan ini 30 per 180 dikali pi. Ya, ini kalau kalian coret jadi 1/6 pi. Ya. Jadi angka ini datang ceritanya begitu. Jadi ini saya tambahkan pi per 6. Ya, jadi jangan bingung karena saya akan menjumlahkan nanti nih. Saya akan menjumlahkan ini. Jadi nggak boleh kalau begini. Kita lebih aman ya, lebih aman. Oke. Nah, sekarang sebagai pengganti rumus yang tadi, saya punya rumus ini sekarang. 6. Saya punya rumus ini. Apa bedanya yang tadi sama yang ini? Apa beda yang tadi ya? Si yang nomor 1 itu pi kosinus theta gitu kan. Ini yang nomor 2, kasus 2. Kasus 2 ini beda dengan kasus pertama di sini. Di sini. Ini apa artinya? Kalau kalian punya kurva, itu artinya digeser ke atas. Ya, ditambah itu digeser ke atas. Tadi kalau saya gambarkan yang pertama ini, yang ini ya. Saya tambahkan yang pertama, ini artinya si adalah fungsi kosinus dengan amplitudo pi, gitu kan? Amplitudo pi itu 3,1415. Kira-kira di sini itu nanti amplitudonya. Yang itu kira-kira, nah kira-kira di sinilah kita batasin di sini. Ya, jadi gambarnya itu dia mentok di sini nanti nih. Mentok di sini dia nanti. Gitu. Nah, dan tepat pada pi per 2 di sini saya pakai sudut nih ya. Karena dia sudut ruang, 90 derajat. Tepat pada saat di sini 90 derajat dia itu 0. Ya. Ini yang kemarin ini. Dan tepat pada 180 derajat dia minus pi. Ya kira-kira lah. Ini yang kemarin. Si 1. Nah, hari ini saya membahas dengan kasus yang ada pergeseran fasa. Gambar yang ini. Yang sekarang. Jadi digeser ke atas. Ya, saya bayangin ya. Geser bareng-bareng gitu. Geser bareng-bareng ke atas. Maka dia naik ini. Dari sini ke sini naik sebesar pi per 6. Ya, dihitung lah ya. Dihitung ya. Jadi di sini itu pi ditambah pi per 6. 7 per 6 pi. Dihitung lah kira-kira 3,665. Ya. Nah, yang ini dia naik juga nih. Ya, ujung saya pegang. Dia naik sini nih. Nah, ini berapa nih? Ini minus pi. Minus pi ditambah pi per 6. Minus 5 per 6 pi. Nah, dihitung pakai kalkulator. Dapatnya berapa? Dapatnya sekitar ini. Minus 2,618. Di sini ya, sisanya tinggal digambar aja. Oke ya, menarik
Ya, gambarnya gimana Pak? Kalau kira-kira, ya kira-kira lah pakai perasaan ya. Jaraknya kurang lebih sama nih. Saya pakai perasaan, pakai komputer, pakai tablet begini kan bisa gambar. Nggak jelek-jelek amat lah yang warna merah ini kan. Nah, jadi kalian juga bisa sketsa sederhana. Pakai kira-kira. Insinyur itu feelingnya bagus, ya. Beda sama artis. Artis suruh gambar abstrak kan. Kalau insinyur itu pakai perasaan. Ya. Coba tunjukin ke saya 5 cm, tahu insinyur, oh 5 cm itu segini gitu ya. Coba 1 meter segitu kan. Salah kalau insinyur bilang semeter berapa, semeter segini Pak. Nah itu ada yang something wrong itu. Ya perasaan itu harus mendekati kenyataan. Nah yang menarik adalah di titik ini nih. Di titik ini nih yang menarik. Kenapa dia menarik titik ini? Ini adalah titik psi sama dengan 0. Oke, ya bisa 0 derajat, bisa tanpa derajat ya, radian. Yang menarik di sini nih. Di sini menarik. Karena pada sudut theta 90 derajat, psi-nya 0. Artinya pada sudut 90 derajat, AF-nya maksimum. Ya, jangan lupa ya. Tadi di sini nih di psi 0 derajat, AF-nya maksimum. Itu main beam saya. Tetapi gara-gara saya tambahkan pergeseran fasa, kurva merah bergeser menjadi kurva biru, theta 90 derajat tidak lagi di sini, tetapi di sini. Oke, theta 90 derajat, ya tinggal masukin aja, ini kan rumusnya nih. Mana tadi? Ini ya, rumusnya kan begitu. Psi sama dengan pi kosinus theta ditambah pi per 6. Kalau tetanya 90 derajat, dia tidak lagi 0, tapi pi per 6. Di pi per 6 nih. Jadi tepat pada saat 90 derajat, ya, kalau tadi gambar antenanya begini, 90 derajat, dia tidak lagi maksimum. Tapi ke tempat lain. Mana itu tempatnya? Yang ini sekarang. Oke ya. Psi sama dengan 0 selalu di sini. Karena kurvanya nggak, aksisnya nggak berubah. Psi sama dengan 0 selalu di sini. Kalau tadi tanpa beta, ketemu di sini. Kita lihat di sini, 90 derajat. Gara-gara ada beta, dan kalian akan lihat nih, makin besar betanya, makin naik ke atas dia. Oke ya? Makin naik ke atas dia. Makin naik ke atas artinya kurvanya makin bergeser ke sana nih titiknya nih. Kalau dia makin ke atas, ya katakanlah kemari nih, ya kan? Makin bergeser kemari nih, ya. Sudut tetanya makin besar, makin ke bawah, makin telat dia. Oke, jadi ini titik menarik, ya. Kenapa titik menarik? Karena dia main beamnya bergeser. Jadi tepat pada saat psi sama dengan 0, menurut kurva Carré vektor, saya dapat maksimum. Berapa tetanya? Itu ditanya. Berapa tetanya? Berapa tetanya, Pak? Gara-gara beta sama dengan 30 derajat bergeser katanya. Iya, berapa tetanya? Hitung aja. Psi-nya ini harus 0. Ke warna lain, kelihatan. Warna merah, warna kuning. Psi-nya harus 0. Ini rumusnya kan. Psi-nya harus 0. 0, kita paksakan 0. Sama dengan pi kali kosinus theta ditambah pi per 6. Ini nih rumusnya. Ya. Kita paksa psi-nya 0. 0 sama dengan pi kali kosinus theta tambah pi per 6. Berapakah tetanya? Ya tinggal dihitung aja kan ya. 0 sama dengan pi cos, kita geser jadi pi cos theta sama dengan minus pi per 6. Gitu kan ya.
Kita pindahin yang ini jadi minus. Theta, pi sama pi kita coret. Jadi kosinus berapa? Minus pi per 6. Ah, udah dari sini kalkulator jatahnya ini. Ya, tinggal arcus kosinus. Kok Bapak nyetingnya dalam degree sih? Ya nggak apa-apa, dalam radian juga boleh. Tapi dengan dalam degree kita tahu, oh 99, ya 100 derajat lah kira-kira. Berarti dia ke bawah nanti mancarnya. Ke arah agak ke bawah. Ya, sekitar 10 derajat. 10 derajat ke bawah. Oke ya. Kalau betanya saya naikkan tidak 30 derajat betanya nih. Betanya tidak 30 derajat misalnya. Tapi 60 derajat. 60 derajat itu berapa ya? Dipertiga ya. Dipertiga. Nanti tinggal ganti 3 ini. Minus P. Oh berarti tetanya tambah besar. Karena di atas ini. Makin naik. Itu kalau ngitungnya begitu. Atau misalnya dibalik. Berapakah beta supaya pancaran utamanya ke 120 derajat? Ya pakai rumus ini juga. Berapakah beta jika pemancarannya ingin ke arah 120 derajat? Masukin tambah beta. Nah sekarang ganti beta dihitung. Minus pi kosinus 120. Berapakah beta supaya pancaran utamanya ke 150 derajat? Jadi ganti jadi 150 derajat. Ya, jadi tinggal mainin betanya aja dan itu menarik sekali. Kenapa? Kita bisa tracking. Oh, receivernya bergerak nih. Bergerak gitu ya. Maka antenanya tidak harus bergerak, cukup fasanya aja bergerak. Ya, kenapa? Kalau antena bergerak itu gampang rusak. Sesuatu yang mekanik itu gampang rusak. Lebih baik elektrik yang bergerak. Ya, kalau mekanik itu muter-muter gampang rusak. Oke ya. Jadi ini hasil menariknya di sini ada beberapa poin yang saya tabelkan ini di sini. Tabelkan ini titik-titik pentingnya. Tentu titik pertama yang penting ya. Tentu titik pertama ya tadi gambarnya kan begini nih. Saya rekap ya. Ini sudut theta, ini sudut psi. Ini rumusnya. Ya, tadi kurang lebih gambarnya beginilah. Gambarnya udah pasti begini semua. Gambarnya udah pasti begini semua. Kalau seandainya D-nya itu lambda per 2. Udah pasti begini semua. Karena yang di depan ini udah pasti apa? Udah pasti Pi. Ya. Jadi gampang kita ini karena ini di sini tadi ya, sini theta sama dengan 0, berapa tadi? 7/6 pi. Desimalnya ini ya. Di sini tadi pada saat theta 180 derajat artinya ke bawah ya, ke bawah. Itu minus 5/6 pi. Ya, desimalnya ini, desimalnya. Kemudian kita paksakan 90 derajat tadi di mana nih 90 derajat? Ya ternyata kalau 90 derajat ya masukin aja 90 derajat ini udah pasti 0 kosinus 90 derajat. Jadi berapa psinya pada saat theta 90 derajat sudah pasti yang belakang. Ya, pi per 6. Ini dia desimalnya. Dan yang terakhir ini titik berapa ini? Titik berapa ini? Pada saat berapa theta ini? Sehingga beta, sehingga psinya 0. Ya tinggal disetting ini 0. Sehingga kita dapati tadi kosinus theta yang kita nggak tahu berapa sama dengan minus pi per 6 ya. Benar ya? Kosinus theta ditambah dikurang ya, dikurang sama dengan dikurang minus psi per 6. Ini rumusnya nih. Tinggal kita pindahin aja. Sorry, di sini ada pi-nya. Ada pi-nya. Ya. Jadi kita coret-coret hasilnya kosinus theta
minus 1/6 pi, nah berapa? 1/6, sorry. Ini tinggal kita dapat ya hasil. Jadi ada titik penting di sini bahwa titik ini itu titik 99,59 derajat. Nggak eksak banget. Oke. Nah, itu saya gambarkan sekarang setelah saya tahu itu. Saya kan tahu nih, oh tetanya segini, psinya segini, tetanya segini, psinya segini ya. Kita pindahin lagi ke slide berikutnya. Ya, ini slide-nya tabelnya saya ringkaskan lagi. Gambarnya begini, ya gambarnya ini kan N sama dengan 6 nih, nggak berubah di soalnya itu. Di kasusnya nggak berubah. N sama dengan 6. Tahu dari mana N sama dengan 6? Ada 4 side lobe. 1, 2, 3, 4. Ini garis simetrisnya nih. Ya. Jadi gambar ini murah meriah lah. Nggak mudah-mudah amat, tetapi cara menggambarkannya sudah sangat jelas. Maksimum ada di psi sama dengan 0 dan psi sama dengan 2pi. Ya, 2pi. 6,28 dan selanjutnya. Dan di sini di pi 3,14 dan selanjutnya itu garis simetri. Tepat pada saat 0 dan 2pi maksimum. Kalau maksimum itu gambarnya nanti lengkungnya ke bawah gitu. Cekungnya ke bawah, ini berarti maksimum. Kalau minimum itu cekungnya ke atas, ini minimum. Oke. Ya, ini 2 titik penting kita karena pancaran utama di sini. Kemudian karena ada 6 berarti ada 6 dikurang 2 atau 4 side lobes. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Gimana menggambarkan side lobe-nya? Kira-kira aja. Ya, kira-kira pertama, karena ini simetris, garis simetris, maka kiri sama dengan kanan. Oke ya, kan gampang tuh. Kiri sama dengan kanan. Side slope-nya ada 4, Pak. Ya berarti ada 2 di kiri, 2 di kanan. Side lobes-nya ada 10, Pak. Berarti 5 kiri, 5 kanan. Side lobes-nya ada 7, Pak. Berarti 3 kiri, 3 kanan, 1 di tengah. Gitu. Ya. Oke. Nah, yang terakhir tingginya. Ya tingginya kira-kira juga ya. Tingginya kira-kira juga yang paling dekat dengan maksimum ini paling tinggi, terus ke dalam itu merendah. Jadi ini kayak foto keluarga nih. Ya, kayak foto keluarga. Ini bapaknya tinggi, ini ibunya tinggi, ini anak-anaknya. Anak-anaknya kembar. Ya. Anaknya berapa? Anaknya ada 7. 3 kembar. Jadi 6 orang kembar, 1 di tengah. Anaknya berapa? Anaknya ada 4 kembar-kembar. Ini kembar sama ini kembar sama ini, gitu. Ya. Jadi belajar antena itu enak sebetulnya. Nggak terlalu kusut lah. Oke, nah setelah kalian sudah tahu gambar array vektor, ya udah 2 kali diajarin, ngerti lah ya. Sudah tahu. Nah sekarang kita letakkan nih tabel ini nih. Tabel ini nih kita letakkan. Maunya di mana sih? Ya maunya begini, Pak. Pertama, tetanya 0, ya teta 0 itu artinya kalau kita punya antena tadi yang kita letakkan di atas sebuah sumbu, ada 6 antena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah dari sini ke sini itu teta. Jadi tepat ke atas sana itu pancaran antena ke atas teta sama dengan 0. Ya. Pakai warna lain biar enggak terlalu kemari ini ke atas itu teta sama dengan 0 derajat. Ke bawah teta sama dengan 180 derajat. Ke tengah kira-kira sana lah. Sana tuh ke tengah itu teta sama dengan 90 derajat. Oke. Jadi jelas di sini teta 99,59 itu agak ke bawah. Kira-kira 10 derajat lah ke bawah.
Gitu ya, kira-kira lah ya. Jadi kegedean Pak, ya kira-kira lah ya. Ini 45 derajat kemarin nih, 45 derajat. Itu 10 ya, nggak terlalu jelek lah kira-kira saya. Ya. Jadi ke sini nih pancaran utamanya udah bisa kalian gambarkan nih. Oh kemarin nih Pak, maksimumnya Pak. Udah bisa kalian gambarkan begitu. Ya. Kalau mau lebih maksain lagi ya. Ini segini nih. Itu 99. 9 theta 99,59 derajat. Ya, whatever lah ya. Oke, nah sekarang saya tambahkan informasi lainnya. Nah, ini udah kan? Ini udah. Nah, yang ini theta sama dengan 0. Ya. Sekali lagi tabel ini dari yang sebelumnya ya. Jangan kaget kenapa tetanya 0, psi-nya 3,66. Theta 0 itu ke atas ya. Jadi tabel ini bilang pancaran ke atas gimana sih? Pancaran ke sana gimana sih? Pancaran ke sana itu merujuk psi sama dengan 3,66. Di mana tuh? Mana tuh dia? 3,665 3,665 itu di mana? 3,1 di sini. Oke ya? 3,1 di situ. Pi. Ini nih 4 nih. Ini 4, ini 4, sekian. Ya. Kira-kira lah. Kalau ini 3,1, ini 4, ya kira-kira di sinilah, terserah lah. Ya. Di sini nih, anggap aja nih. Di sinilah kira-kiranya 3,66 kira-kira lah ya. Di sini nih Pak. Theta sama dengan 0. Oh ternyata ada pancaran ke sana. Iya. Contoh kemarin itu nggak ada pancaran ke atas. Nah ini ada. Tapi kecil Pak. Ya kecil nggak apa-apa lah. Ada pancaran ke atas kecil. Tidak sebesar ini nih. Tidak sebesar dia nih. Ya katakanlah segini nih. Oke ya. Nah sampai dengan ke sini. Sampai dengan ke situ. Atau sampai dengan ke sini. Oke ya. Bisa diikuti ya. Karena kan ini itu theta 99,59 atau psi sama dengan 0 berarti ini. Dari sini sampai sini ya, itu saya ngelewatin ada berapa? Seperti apa jalannya? Saya dari sini ke sini. Dari sini ke situ saya lihat jalannya begini. Kemari ya, kelihatan kali. Dari sini ke sini kalau saya jalannya gimana? Jalannya dari sini ke sini, naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik. Gitu. Jadi dari theta sama dengan 0 derajat sampai dengan theta 99,59 derajat, saya melewati 2 buah puncak. Oke ya. Saya melewati 2 buah puncak. 1, 2. Puncak yang pertama nanti sama tingginya, sama puncak ini. Oke ya, sama nih kembaran. Puncak yang kedua itu lebih tinggi. Dan saya melewati 1, 2, 3 buah 0. Oke? Nah, saya gambarkan. Jadi, dari sini, saya menuju 0 dulu. Ah, 0. Di sini nih. Bisa dihitung sudutnya berapa. Karena tepat di sini, psi-nya itu sama dengan pi. Ya, kelihatan ya. Sama dengan pi, ya tinggal dihitung lah. Ya. Rumusnya yang mana? Rumusnya yang tadi itu. Psi sama dengan pi kosinus theta ditambah pi per 6. Sekali lagi, ini hanya berlaku untuk beta. Pi per 6, dan untuk di sini ada D pi per 2. Kalau saya ubah misalnya betanya pi per 7 Pak, ya berubah. Ya, tapi kalian udah tahu caranya. Nah, setelah dia sampai di 0, dia naik lagi sampai sebuah puncak yang sama tingginya. Ya, katakanlah puncaknya di sini ya. Gambarnya rada susah. Sama tingginya. Oke, nah ini puncak sini nih, di sini. Kemudian saya turun lagi, menuju 0 lagi. Balik lagi ke 0. Sampai di sini kan 0-nya nih. Nah, ini saya sampai di sini. Kemudian saya naik lagi menuju puncak yang lebih tinggi dari yang
ya, dari dia berdua. Ya, gambarnya kira-kira lebih tinggi. Nah, turun lagi ke 0 ke sini. Kemudian saya naik lagi menuju puncak yang sebenarnya. Ya, ini mau digedein juga silakan lah biar kelihatan lebih keren. Ya, mau digedein sampai sini juga boleh lah. Tadi kan kecil ini. Ya, oke. Nah, saya ada di sini. Saya mau menuju mana? Saya mau menuju theta 180 derajat. Saya mau menuju theta 180 derajat, berarti saya mau menuju ini. Ini itu berapa? Ini itu psi-nya minus 2,6. Kira-kira lah, minus 2,6 ya bisa di, ini kan minus 4. Ini minus berapa tadi? Minus 3,1 ya. 4. Minus 2,618 kira-kira lah. Ya barangkali ada di sini, ada di sini, ada di kira-kira aja. Karena kita nggak tahu pastinya. Kalau mau lihat pastinya, lihat di tabelnya atau ngitung dikit. Berarti saya dari sini akan ketemu dulu dengan zero. Oke? Kemudian saya ketemu dulu dengan maksimum yang sama seperti ini tadi. Seperti ini tadi. Dan ketemu zero lagi katakanlah. Jadi ketemu 2 zero. Ya. Turun, ketemu zero pertama. Ya, di sini. Ketemu naik lagi di sini dengan sama nih, kalau kalian ambil jangka nih sama nanti tingginya. Naik kemari, turun ke 0 lagi, itu ada di sini nolnya. Kemudian katakanlah di sinilah ya. Maka saya naik lagi. Sama tingginya nih Mbak ini. Ya, walaupun aneh juga sih, tapi nggak apa-apa lah. Sama tingginya. Ya, gitu ya. Sama tingginya sama yang ini. Ya. Jadi ini secara kualitatif ya. Secara kualitatif. Apa yang bisa kalian pelajari di sini? Yang paling penting bukan pernak-pernik ini, tetapi ini juga make sense. Karena dia ada pancaran side lobe yang bisa berpotensi menyebabkan interferensi. Tetapi yang lebih penting di sini adalah kalian berhasil menunjukkan adanya beam forming ke bawah. Tidak seperti lazimnya di 90 derajat, tetapi 99,59 derajat. Ya, jadi atau kalau mau dibulatkan jadi 100 sudah nggak apa-apa. Jadi kelihatan dengan jelas sekali gara-gara kita bikin tambahkan beta, maka terjadilah apa yang kita inginkan. Oke. Ya, ini gambarnya ya. Ya, gambarnya nggak terlalu sama lah kayak tadi. Kira-kira kurang lebih sama. Ini yang tadi saya ceritakan, ini yang kecil-kecilnya nih. Ini yang side lobe yang besar. Side lobe yang besar itu selalu di dekat side lobe utama. Main beam. Ini side lobe yang besar, ini side lobe yang besar. Kemudian ini arah pancarannya agak ke bawah sejauh 9,59 derajat. Kalau mau digambarkan secara kartesian seperti ini, ya, dia tidak di sini maksimumnya, tapi agak bergeser ke bawah, yaitu ke 99,59 derajat, ketemu dengan maksimumnya. Dan ini kalau kita lihat, ini gambarnya tingginya sama, yang ini juga tingginya kurang lebih sama. Dengan jumlah 0 yang tadi kita bahas, ada 3 0 di sini, ada 2 buah 0 di sini. Jadi itu kira-kira. Oke. Lanjut ya. Atau ada komentar, silakan. Atau ada pertanyaan? Baik. Kasus ketiga. Nah, amin. Kasus ketiga ya sama aja sih seperti kasus kedua tadi, cuma yang saya ubah beta. Ya. Betanya saya ubah menjadi minus. Kalau tadi plus. Ya, kalau tadi plus, kalau tadi betanya itu positif, maka memancarnya kemana? Ke bawah. Kalau betanya negatif, memancarnya kemana? Ke atas. Gitu ya. Kita buktikan. Ya, ini tadi rumusnya seperti yang tadi, maka beta, psi sama dengan 2pi kali d, pi-nya lambda per 2, sama seperti tadi. Karena saya tadi udah sepakat, n-nya 6, ya.
dan B-nya segini, dibagi dengan lambda, dikalikan kosinus theta ditambah 90 derajat. 90 derajat itu minus pi per 2. Dan kembali ini kita coret, coret. Jadi hasilnya ini. Jadi rumus saya itu sekarang fungsi kosinus yang saya dorong ke bawah. Ya. Tadi gambarnya mungkin begini nih tadi ya. Di sini ya, di sini ini minus pi 180 derajat. Kemudian pada saat 90 derajat, ya ini tutupan ini ya, sekitar di sini. Tentunya ketika 0 derajat, ini ada 1, 2, 3 ya. Mungkin gambar kosinusnya tadi begini. Belakang ini. Ya, seperti itu ya. Oke. Jadi saya geser ke bawah. Yang tadinya di P, saya geser ke bawah. Jadi keberapa ini? Ya tinggal masukin aja di rumus ini tadi ya. Di rumus itu. Jadi P dikurang Pi per 2. Jadi sama dengan Pi per 2. 3,14159 dan selanjutnya dibagi 2. Itu kurang lebih segini. Jadi maksimumnya itu ada di sini. Yang ini tadinya minus pi, saya turunin jadi minus 3 per 2 pi. Yang dihitung aja hasilnya sekitar segini, minus 4,7. Oke. Yang menariknya adalah tadi di sini ya, di titik ini itu pada saat theta 90 derajat, ya karena saya turunkan jadi di sini. Jadi theta 90 derajat tidak lagi menghasilkan psi 0. Justru psi yang lain, theta yang lain. Sama dengan psi sama dengan 0. Berapa ini? Tanda tanya kan? Tinggal dimasukin aja. 0 sama dengan, ya rumus ini ya. Rumus ini. 0 sama dengan pi dikalikan kosinus theta dikurang pi per 2. Jadi jadinya yang ini. Rumus ini. Jadi tinggal kalian hitung, ini gampang aja, sama dengan kosinus theta sama dengan ini pindah jadi pi per 2, pi sama pi coret jadi setengah. Jadi ini hasilnya cukup bulat, eksak ya. Kosinus theta sama dengan setengah, berarti theta sama dengan 60 derajat. Jadi memang di sini itu tepat tetanya 60 derajat. Jadi nanti tetanya 60 derajat ini. Jadi di gambar ini maksimumnya di 60 derajat. Sekarang kita bikin tabelnya. Dari tabelnya itu tadi titik-titik penting ya, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini kalau mau nggak apa-apa, titik ini juga. Jadi ini titik awal ya, katakanlah ini titik awal yang ini, titik 1. Disinilah saya mulai, karena theta 0 derajat. Nah, nanti disinilah saya berakhir. Theta 180 derajat. Nah, ini kembali array vektornya. Nggak berubah, array vektornya sih nggak berubah. Array vektor itu hanya berubah kalau n-nya diubah. N-nya berubah dari 6 ke 5, dari 6 ke 8, pasti berubah. Dan berubahnya itu begitu, berubahnya itu ini frame-nya nih. Ini frame yang diberikan oleh tukang fotonya nih. Paling kiri, paling kanan. Ini frame tukang foto berikan. Di kiri diri bapaknya, di kanan diri ibunya. Anaknya ada berapa? Masuk di situ pokoknya, ya. Anaknya ada 8, masuk di situ semua. Bisa kita bayangkan itu. Kalau makin banyak anaknya itu artinya n-nya makin banyak ya. Makin banyak anaknya artinya n-nya makin banyak, itu artinya bapak anaknya makin kurus, bapak ibu anak makin kurus, ya. Karena frame-nya tuh nggak berubah, segini frame-nya nih kata tukang foto, ya. Frame-nya segini. Ada berapa manusia masuk? Ada 6, ya. Ini 6 nih, n sama dengan 6. Ada 6. Oke.
Antenanya ada 10. Oh, berarti dia akan makin kurus. Makin kurus itu artinya makin fokus. Ya. Makin kurus itu artinya beam width-nya makin sempit. Antenanya makin fokus, gain-nya akan naik. Oke. Nah, tadi saya mulai pada saat theta sama dengan 0 derajat ke atas. Nanti saya akan berakhir pada saat theta 180 derajat. Ini 0 derajat, ini kira-kira di sini 90 derajat. Jadi pada saat n sama dengan theta sama dengan 0 derajat, tadi tabelnya saya nggak berikan di sini, langsung di sini saya berikan ya. Itu pada saat theta sama dengan 0 derajat, itu tadi psi-nya pi per 2 ya, ingat ya, pi per 2 atau 1,57 ini. Ya kira-kira lah, sekali lagi kira-kira lah. Katakanlah Anda mau kira-kira, ini kan 2 nih Pak di sini, ini entah berapa, kira-kira di sini lah biar gampang. Karena ini ya dari gambarnya kira-kira 1 nih. Jadi di sini kita startnya nih. Start theta sama dengan 0. Dan nanti saya akan ketemu di sini pada saat psi sama dengan 0. Ingat ya tadi ya, theta 60 derajat. Ya, jadi saya akan ketemu dengan maksimum nanti di sini nih. Kurang lebih 60 derajat, ya, 60 derajat. Maksimum dia nih di sini, pancarannya paling besar ke arah sini. Nah, dari 0 derajat menuju 60 derajat, dari titik psi sekian menuju psi sama dengan 0, yaitu main beam, saya hanya akan ketemu dengan sebuah zero. Ya, jadi dari sini nih, saya akan ketemu dengan sebuah zero. Ketemu zero. Nah, nanti saya akan langsung ke maksimum, ke main beam. Oke ya. Nah, sekarang dari sini mau kemana nih? Dari sini kita mau ke theta sama dengan tadi berapa? 180 derajat. Ini ingat ya. Sama dengan minus 3 per 2 pi. Tadi gambar sebelumnya. Tinggal dihitung lah. Nih, saya berikan di sini nih. Minus 4,7. Ya kira-kira lah. Minus 0,475. Ah, kira-kira lah Pak. Di sini kan minus 4 nih. Ini di sini nih. Di sini nih sekitar 6 minus 6,28 sekian. Ini di mana jadinya nih? Ya katakanlah di sinilah. Biar enak, ada maksimum juga. Di bawah sini nih. Nah, tinggi ini tuh sama tinggi ini. Sama tinggi dia sama. Jadi kira-kira di sini. Ya, di 180 derajat. Nah, sekarang dari 60 derajat, dari sini yang tadi saya stop di sini, menuju 180 derajat, theta, ya, ini panahnya kemarin. Itu ada apa antara keduanya? Saya akan ketemu dengan 1, 2, 3, 4 zeros. Saya akan ketemu dengan 1, 2, 3, nanti di ujung dengan keempat. Jadi antara dia sama dia, itu ada 3 buah saja. 1, 2, 3. Jadi saya ketemu dengan 0 dulu nih. Dari sini ketemu 0 dulu, saya gambar dari sini aja. Ya kira-kira lah gambarnya mungkin nggak begitu bagus. Ketemu dengan 0 pertama. Nah, sekarang ada 3 buah maksimum. Tapi maksimum yang pertama besar, sebesar ini. Besar, katakanlah besar. Nah, kemudian 2 lagi kecil. 1, 2, kira-kira lah. Dan balik lagi ke sini. Ya. Jadi ini kalau saya ambil jangka nih sama tingginya nih, sama ini, sama yang ini sama tingginya. Ya karena ini gambar polar. Kalau gambar polar itu pakai jangka. Kalau gambar kartesius pakai penggaris. Polar pakai jangka, pakai busur, pakai penggaris. Oke, jadi saya memiliki di sini tadi maksimum side lobe 1 yang ini side lobe 2, ini side lobe 3. Dan ini back lobe atau pancaran ke bawah. 4 katakanlah di sini ya, pancaran ke bawah. Oke, nah itu yang digambarkan ya. Jadi kita pelajari. Ya ini gambarnya agak keputer nih, ya. Gambarnya agak keputer nih. Ini harusnya ke atas nih 0, ya tinggal bayangin diputer gitulah ya. Jadi ini theta 0, thetanya 0 di sini ya.
Dari sini kemari 60 derajat. Ya. Nah, saya mulai ketemu dengan 0 pertama, yang ini tadi yang saya sebutin angka 1, 2, 3, 4. Ya, jadi indah sekali di sini ya. Sekali lagi nih gambarnya diputar, jadi jangan bingung. Nah, terjadi pemancaran yang bergeser ke arah atas. Ya. Kalau gambar yang tadi kan di sini nih, ya kira-kira lah ya. Ini kasus pertama, maksimumnya di sini. Gitu. Ya. Ini kasus 1 minggu lalu. Kasus yang kedua tadi kira-kira di sini di 99,6. Ya, ini case number 2. Sekarang yang terakhir, yang barusan, yang warna biru, case number 3. Ya. Kelihatan kalau sudutnya itu tidak ada pembeda, artinya 0 semua. Nggak ada beda ya. Kalau mau 90 semua, 90 semua. Maka pemancarannya ke arah theta 90 derajat, ke arah horizontal. Itu yang disebut dengan broadside. Nah, kita mau akalin nih, tapi receivernya ada di bawah. Ada di bawah, maka kita harus beamforming. Atau kalau kita rada kuat tenaganya ya, antenanya kita puter gitu. Kita puter. Nah, antena itu ada 2 kemungkinannya, mechanical tilting sama electrical tilting. Ya, ada 2. Mechanical tilting itu artinya kita puter. Ya, baik diputar secara horizontal ataupun vertikal begitu. Ya, biasanya itu antena-antena BTS tilting secara mekanik ke bawah sedikit. Nah, nanti dia ada settingannya lagi secara elektrik. Ya, itu adalah implementasi dari array vector. Ya, saya sangat senang melihat bahwa array vector ini mudah. Ya. Array vector ini untuk kasus mudah ini tentunya. Nanti di lapangan ya akan ada tambahan variabel lagi. Array vector, kemudian dari situ kita bisa membuat diagram radiasi. Diagram radiasi. Nah, diagram radiasi inilah yang in reality yang kita temui. Kalau array vector itu cuma perantara aja. Oke, saya lakukan simulasi komputer. Ya, ini pakai software WPLD namanya, light versionnya bisa kita download juga dari internet, dan itu cukup menarik juga karena dia memang cukup powerful untuk antena kawat. Ya, jadi gampang aja di sini nih, cuma contoh aja ya. Jadi saya memiliki 6 buah elemen, jadi array with n sama dengan 6. Jadi ada sekian buah. Dan di sini software ini bekerja dengan mendefinisikan titik-titik ujungnya, titik ujung. Kemudian di setting juga ada semacam radius dari tapi ini saya potong ya, langsung ke generatornya aja. Jadi saya pasang ini antena pertama, saya pasangin generator, saya pasangin antena kedua, generator ketiga, keempat, kelima. Dan tadi betanya itu 90 derajat. Jadi saya pasang di sini 0, 90, 180, 270, 0, 90 gitu. Itu bedanya begitu. In reality, kalian bisa gunakan panjang kawat. Jadi 90 derajat itu artinya kawatnya lebih panjang lambda per 4. Ya, kawat ini lebih panjang lambda per 4 dibandingkan kawat ini. Kawat ini lebih panjang lambda per 4 dibanding kawat ini. Tapi dibanding kawat ini jadi lambda per 2. Gimana tuh caranya? Ya tinggal dihitung aja lambdanya berapa. Kalau frekuensinya Wi-Fi 2,45, lambdanya 12 cm. Ya, jadi antena pertama, antena ini, sama antena kelima, jadi 1, 2, 3, 4. Ya. Beda panjang kawatnya ini lambda dibandingkan ini. Atau kalau frekuensi Wi-Fi 12 cm lebih panjang, ya bisa diatur lah ya. Kita kalau beli kawat
frekuensi yang normal segitu paling harganya 20.000 semeter, 20.000. Ya, kalau cuma 12 cm murah. Jadi kita bisa setting seperti itu dan disetting ya masing-masing dengan fasa-fasa yang diberikan tadi. Saya ingin buktikan bahwa perhitungan kita tadi melalui analitis dengan array vektor yang menghasilkan gambar tadi kayak begini, kayak begini, kayak begini. Nah, antena kita ini bisa kita buktikan juga dengan simulasi komputer. Simulasi komputer itu modalnya dengkul. Nggak perlu gitu kayak tadi. Nah, ini saya lakukan dan saya dapati hasilnya seperti ini. Sekali lagi ini gambarnya lebih mirip sama yang gambar sebelumnya ya, ini theta 0 derajat. Jadi ya kira-kira lah ya. Ini kan 45 derajat, 45 derajat. Ini kira-kira sedikit di atasnya. Ya, kira-kira lah 60 derajat. Dan ini ada, kalau kita lihat ada 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi keren memang. Analisa, jadi kalian punya hasil beberapa gitu. Saya punya hasil analisa, Pak. Analisa itu apa? Coret-coret di atas kertas tadi yang saya lakukan di slide. Saya punya hasil kedua, Pak, yaitu simulasi komputer. Ya, ini secara kartesius, ini secara polar. Hasilnya kurang lebih sama. Saya juga punya hasil ketiga, Pak. Dari mana? Kita bikin, kita ukur di lab. Wah, beda dikit, Pak. Ya memang harus beda. Kalau sama, bohong. Ya. Di hasil-hasil itu pasti ada bedanya. Karena pakai model yang beda. Pakai metode yang beda. Ya. Wajib beda. Kalau sama, itu ya metodenya sama. Ya, jadi kita mengamati itu supaya lebih yakin. Ternyata yang kita kerjakan cukup akurat. Ya. Oke. Nah, kemudian ini contoh perhitungan lain. Ya, contoh perhitungan lain. Nah, ini contoh perhitungan ini lebih seru nih, lebih nyusahin lah, bukan lebih seru. Lebih nyusahin. Ya, kalau contoh nggak apa-apa kan ya. Yang penting jangan soal ujian, nyusahin. Di contohnya beda dengan yang tadi. D-nya itu lambda. Ah, ini nih, nyusahin ini. Jadi antenanya itu lebih jauh. Ya. Jadi tadi saya punya antena nih. Saya punya antena tadi nih. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. 6. Tadi katakanlah saya pakai frekuensi WiFi 2,45 giga, misal. Ya. Oh, berarti kalau lambda per 2 ini sekitar 6 cm. Oke? Saya udah bikin nih antenanya gini. Nah sekarang antenanya itu saya jauhin satu sama lain jadi 12 cm. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Atau kalian iseng misalnya bukan antena yang jauhin, tapi frekuensinya didobelin. Frekuensinya jadi 4,9 giga. Nah kalau frekuensinya didobelkan, lambdanya pasti setengahnya. Oke ya, lambda itu pasti setengahnya. Dan otomatis jarak tadi jadi dibandingkan lambda jadi besar gitu. Ya, oke. Nah, singkatnya adalah saya akan masukkan data yang baru ini ke dalam rumus standar kita. 2pi jarak per lambda dibagi kosinus theta ditambah beta. Betanya juga kebetulan saya gunakan beta dengan pergeseran, tetapi ingat saya menggunakan 6 elemen sama seperti yang awal tadi. Jadi kalau 6 elemen, gambar array vektornya nggak berubah. Oke, nah ini silakan dimasukkan aja. Kita tadi udah pernah bahas beta 30 derajat itu pi per 6. Nah pembedanya cuma di sini nih, kalau kalian lihat. Ya, yang tadinya pi kosinus theta, sekarang gara-gara D-nya membesar, seolah-olah mungkin ya, tapi betulan karena frekuensinya saya ubah, maka muncullah di sini bukan 2pi tetapi bukan pi tetapi 2pi. Artinya kalau kalian gambar, ya ujung atas itu 2pi. Ujung bawah itu minus 2pi. Ya, dengan amplitudo ini. Kalau kalian gambar fungsi yang saya kotaki ini,
Itu berarti dia 2pi atas minus 2pi bawah. Ke atas itu 6,28 sekian, ya mungkin sekitar di sini nih. Yang bawah minus 6,2 sekian ada di sini. Yang gambarnya begitu gambarnya. Saya tandain. Saya sedikit cheating nih, saya tandain. Nah, gara-gara betanya 30 derajat, berarti saya harus geser ke atas. Sejauh pi per 6. Saya geser kemari. Semua saya geser, titik-titik ini semua saya geser. Sehingga yang tadinya di sini 0 nih, ya tadinya 0, jadi nggak 0. 0-nya geser jadinya. Jadi kemari, agak ke kanan. Oke, makanya titik maksimum ini adalah 2pi ditambah pi per 6. Atau sama dengan 13 per 6pi. Ya, penjumlahan biasa. Dan minimumnya ini di sini tadi itu minus 2pi ditambah pi per 6. Kenapa minus 2pi ya? Karena amplitudo ini, amplitudo itu ke atas 2pi, ke bawah minus 2pi. Atau sama dengan minus 11 per 6pi. Ya, tinggal dikurangi aja. Nah sekarang berapa nih sudut tetanya nih pada saat 0 derajat? Ya, tinggal dinolkan aja ini. Ini dia nih rumusnya nih. Tinggal dinolkan aja. 0 sama dengan 2pi kosinus theta ditambah pi per 6. Berarti kita pindahkan 2pi kosinus theta sama dengan minus pi per 6. Coret theta, theta dicoret. Jadi kosinus theta sama dengan minus 1/12. Tinggal ambil kalkulator, silakan aja disetting degree, arcus cosinus minus 1/12, 94,78. Berarti sekitar, kalau ini tadi yang awal 90 di sini, 95 kira-kira di sini ya. Jadi ketemu dengan 0 ya. Oke, nah itu kita taruh di, nah, jadi maksimumnya sekali lagi ini ya, di atas 2pi, dan ini sedikit di atas 2pi juga. Lihat gambarnya. Gambarnya nggak berubah yang tadi, ya, yang tadi. Array vektor ya, ini array vektor. Array vektor untuk n sama dengan 0. Maksimumnya di 0, kemudian maksimum satunya lagi di 2pi, tinggal copy paste. Saya akan mulai tadi dari 6, berapa sedikit di atas 2pi. Jadi kira-kira di sinilah kira-kira mulainya nih. Inilah ya, kalau saya naik ke atas, kita ketemu di sini, katakanlah ini kira-kira aja. Nggak kelihatan ya, theta sama dengan 0. Jadi tetanya 0 di sini nih. Jadi kalau kalian gambarkan tadi, kalau kalian gambarkan ke atas sana, itu nilainya segini. Oke ya. Kemudian ke bawah 180 derajat, ya saya coba lihat angkanya lupa. Minus 5,76, kira-kira sedikit lebih besar dari 2pi. Minus 5,76. Ya, ini karena angkanya ada, enak jadinya ya. Ini di sini minus 4, ini minus 5, kurang lebih di sini. Ya, berarti sekitar kemari lah. Ya, anggap aja di sini kira-kira. Bisa taruh sini, bisa taruh sini. Ini theta 180 derajat, jadi ke bawah. Ini 90 derajat. 90 derajat. Theta. Main beam-nya di mana? Tadi kita udah hitung main beam-nya ada di sekitar sini tadi ya. Nah, ini hasil perhitungannya main beam. 95 kurang lebih. Berarti sedikit turun. Ya, 95. Nah, kira-kira lah. Susah gambar sudut yang agak kecil. Kira-kira segini lah. Ya, oke lah, kira-kira ke arah sini. Maksimum di mana ini? Maksimum di sini.
Ya, maksimum di sini. Itu menariknya, kita ketemu lagi nih, maksimum ini nih, entah berapa nih, tinggal dihitung. Ya, tinggal dihitung. Kalau tadi kan hitungannya begitu. Tadi rumusnya, coba saya pakai warna lain biar kelihatan. Tadi kan rumusnya itu si, kelihatan nggak di sini? Nah, enggak, di sini aja. Si sama dengan 2pi kosinus theta ditambah pi per 2, pi per 6. Tadi saya ngedapetin 94, sekian, itu ketika saya setting ini 0. Gitu kan? Saya setting ini 0. Maka dapatlah saya theta kurang lebih 95 derajat. Karena saya tuh aware-nya di sini gitu, aware-nya. Padahal saya bisa aja di sini saya ambil ini. Artinya saya setting bukan 0. Berapa? 2pi. 2pi sama dengan 2pi, seru kan? 2pi sama dengan 2pi kosinus theta ditambah pi per 6. Itu maksimum juga di 2pi. Ya. Jadi kalian bisa coret-coret lah ini. Coret, coret, coret. Kemudian ini kita pindahkan ke sana. Ya. Kita pindahkan ke sana nih. Maka jadi 2 dikurang 1/6. Ya. Berapa? 11 ya. 11 per 6 ya. 11 per 6 sama dengan 2 kosinus theta. Bisa kita bawa ke sana. Jadi kosinus theta sama dengan 11 per berapakah tetanya? Ya bisa dihitung. Kalkulator aja sedikit bisa ngitung. Itu sedikit di atas 0. Ya, sedikit di atas 0. Karena kalau kosinus theta sama dengan 1, itu 0. Ya, berarti memang ini sudutnya kecil ini, entah berapa nih. Jadi di sini tuh ada maksimum juga nih, entah berapa derajat. Ada maksimum juga, ada main beam juga di sini nih. Ada main beam. Nah, ini dia turun sedikit, ya turun sedikit ke 0 derajat, terus sedikit turunnya. Nah, jadi begini nih. Ini 0 derajat, theta sama dengan 0. Ini entah berapa, bisa dihitung. Arcus 11 per 12. Nah, nanti di sini saya punya main beam lagi nih. Nah, sorry, ini mungkin besarnya nggak sama ya. Ini harusnya sama nih besarnya. Ketemu main beam lagi. Jadi saya ketemu 2 main beam. Ini main beam pertama, justru dia yang duluan ketemu. Ini baru main beam kedua yang di sini. Ya. Nah, di antara 2 buah main beam, saya ketemu dengan 4 buah side lobes. Ada 4, ya gambar aja lah, ada 4. Saya balik ke 0. 1, 2, 3, 4. Baru saya ke sana. Dengan maksimum. Ya. Oke, jadi saya ada di sini. Sekarang saya ada di sini. Saya ada di sini. Saya ada di sini. Sekarang saya akan turun. Tadi saya sudah tampilkan batas akhirnya di 180 derajat itu ada di sini. Saya ketemu dengan 4 juga. Ini memang karena jaraknya besar, jadi banyak ini side lobes. Ya tinggal diakalin lah di sini. Dia turun dan ada 4 buah side lobe. 1, 2, 3, 4. Baru dia menuju ke arah 180 derajat. Jadi ada 2 buah. Ada 2 buah. Satu ke arah sana, arahnya theta sama dengan arcus atau cosinus inverse 11 per 12. Ini bisa dihitung. Satunya lagi pancaran utamanya ke arah sana sekitar 95 derajat, ya 94, sekian derajat. Nah, sisanya di sini ada semacam, ya di sini juga masih besar nih karena dikit lagi muncul main beam, main beam juga nih, cuma nggak keburu dia, ya jadi nggak muncul. Tapi ini cukup besar dan bisa jadi mengganggu. Oke, jadi itu ceritanya ya. Nah, hitung-hitungan ininya kalau mau. Ini tadi nih hitungannya. Gini ya. Kayaknya besar juga ya. 23,56.
Ya, coba saya hitung pakai kalkulator. Kalian mau hitung juga bisa ya. 11/12. Kalkulator saya gimana? Udah lama nggak pakai kalkulator, bingung. Ya, pokoknya begitulah ya. Bisa dihitung lah, kalkulator saya nggak ngerti. Ya, intinya gitu. Intinya ini adalah hitungannya 2pi, pi-nya dibuang, coret-coretin, pi-nya coret-coret. 1/6-nya pindah ke sana, 2 dikurang 1/6, berarti 11/6. Bagi lagi 11/12. Agak ragu aja kok nilainya gede banget. Tapi ya barangkali perasaan saya salah. Oke, ini tabel lengkapnya. Silahkan aja kalau mau dihitung, dilihat. Ya, intinya ada semua di array vector. Kalau mau lebih detail ya pakai kalkulator, pakai komputer. Ini gambarnya seperti yang tadi saya gambarkan. Jadi ada dua main beam. Ya, ini tadi yang ternyata arahnya sekitar 23 derajat ke arah sana. Ini arah pertama, dan ini ada arah kedua sekitar 95 derajat. Ya. Nah, sisanya ya itu tadi ada 4 buah side lobes, dan di awal itu memang cukup besar di sini, ya, cukup besar. Jadi tadi saya juga gambarkan cukup besar. Dan di ujung juga naik lagi dia, cukup besar juga naik. Nah, sebelah kiri kanan ini tinggal di mirroring aja. Jadi kelihatan di sini agak besar ya Pak, iya agak besar memang. Ini besar ya, lumayan besar masih. Ya, jadi ya barangkali orang bilang buat apa nih antena kayak gini Pak? Ya nggak ada yang buat, kita aja yang buat hitung-hitungan sederhana. Ya, jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Ngantuk ya?